Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Satya Pramesti, MPM 201705104 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang kuis dan tugas 10 mata kuliah teori bahasa dan automata. Yang pertama itu ada kuis nomor 1. Itu hilangkan semua aturan produksi yang useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi kita menghilangkan semua aturan produksi yang useless dari tata bahasa ini. Maka pembahasannya, aturan produksi yang dihilangkan adalah simbol B. Simbol B ini karena tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga akan menyebabkan redundasi produksi. Simbol B besar ini akan dihilangkan karena tidak memiliki penurunan menuju terminal sehingga akan menghasilkan S akan menghasilkan CA dan A besar akan menghasilkan A kecil dan C akan menghasilkan B kecil. Lalu nomor 2 itu hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. Kita menghilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa itu, maka akan menghasilkan pembahasan PU sama dengan B menghasilkan A dan A akan menghasilkan B. Karena B itu menghasilkan B kecil, maka A juga akan menghasilkan B kecil. Sehingga P itu akan menghasilkan menghasilkan A besar, lalu B itu akan menghasilkan A, dan BB, A itu akan menghasilkan A, lalu BC dan BB. Karena A menghasilkan A kecil, maka B akan menghasilkan A, lalu untuk BC dan BB. Sehingga P-nya akan menghasilkan S menghasilkan A besar, A kecil, dan A, lalu BC dan BB, maka B akan menghasilkan A dan BC dan BB. Lalu A akan menghasilkan A kecil dan BC dan BB. Hapus simbol yang tidak dapat dicapai. Sehingga akan menghasilkan P sama dengan S menghasilkan A besar, A kecil, lalu A dan BC dan BB, lalu A menghasilkan A kecil dan BC dan BB. Yang ketiga itu carilah simbol-simbol variabel yang non-nabel dari tata bahasa berikut. Simbol-simbol non-nabel itu ada simbol B dan C, karena B itu akan memberikan hasil akhir itu epsilon dan C akan memberikan hasil akhir epsilon dari soal ini. Dikarenakan epsilon itu merupakan lambang non-nabel, sehingga jawabannya B dan C. Lalu soal selanjutnya nomor 4 itu hilangkan semua aturan produksi epsilon dari tata bahasa bebas konteks berikut. Eliminasi yang pertama yang kita lakukan adalah mengeliminasi A, lalu mengeliminasi B, lalu menghapus simbol yang tidak dapat dicapai. Untuk eliminasi A menuju ke epsilon, menghasilkan epsilon, maka AAB, S menghasilkan AAB dan AAB, sehingga A-nya itu dinolkan, jadi tersisa AB dan AAB. Dan B-nya itu akan menghasilkan BB, lalu sehingga menghasilkan S, menghasilkan A besar, kecil B, AAB. Untuk hasil akhir AB-nya itu B akan menghasilkan BBA dan BB. Untuk eliminasi B menghasilkan epsilon itu S akan menghasilkan AAB dan AAB dan AB itu, sehingga berubah menjadi hanya menjadi AA dan A karena B-nya itu dinolkan. Hasilnya AA dan A, dan menghasilkan P sama dengan S menghasilkan AB, AAB dan AB, sehingga B menghasilkan BBA dan BB. Lalu selanjutnya adalah hapus simbol yang tidak dapat dicapai, sehingga hasilnya adalah P sama dengan S menghasilkan AA dan B, AB dan AA, lalu A, B-nya akan menghasilkan B dan B.
Sekian kuisnya, lalu lanjut ke tugas 10. Tugas 10 ini ada 3 materi, yaitu penyederhanaan CFG, reduksi CFG, dan penghapusan produksi unit. Yang pertama adalah penyederhanaan CFG. Itu dalam melakukan penyederhanaan CFG, kita melakukan eliminasi pada production rules dan simbol. Penyederhanaan atau simplifikasi terdiri dari 3 macam, yaitu reduksi CFG, penghapusan produksi unit, dan penghapusan produksi nol. Lalu ini yang pertama itu ada reduksi CFG. Reduksi CFG dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama itu menurunkan grammar ekuivalen dengan G aksen dari CFG. Sedemikian rupa sehingga setiap variabel memperoleh beberapa string terminal. Lalu fase 2 itu penurunan grammar G, aksen-aksen untuk ekuivalen dari CFG. Sedemikian rupa sehingga simbol muncul dalam bentuk kalimat. Itu reduksi CFG, dan selanjutnya adalah penghapusan produksi unit. Penghapusan produksi unit itu dilakukan jika production rules terbentuk non-terminal simbol A menuju B disebut unit production atau produk unit. Sedangkan penghapusan produksi nol jika ada A, CFG di mana non-terminal simbol dikatakan non-label jika produksinya A menuju ke epsilon atau ada turunan yang dimulai dari A menuju ke epsilon. Jadi ini misalkan turunan A menuju turunannya lalu menuju ke akhir epsilon, itu disebut produksi non-label atau produksi nol. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.